Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Diari Sang Guru. Bagaimana kabar anak-anak dan sobat belajar semua? Semoga tetap sehat dan selalu semangat dalam belajar. Nah, Pak Guru tetap mengajak kalian untuk selalu menjaga kesehatan dengan cara sering mencuci tangan dengan sabun, menggunakan masker ketika keluar rumah, dan tetap jaga protokol kesehatan. Nah, di video pembelajaran kali ini, Pak Guru ingin mengajak kalian untuk belajar pada tema 2, subtema 2 pembelajaran 1. Adapun buku yang digunakan adalah buku Bupena dari penerbit Erlangga untuk kurikulum 2013. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas untuk muatan pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Bahasa Indonesia tentang teks petunjuk, kemudian IPA tentang perubahan bentuk energi, dan IPS tentang pemanfaatan sumber daya alam bagi kebutuhan manusia. Nah, mari bersama-sama kita belajar. Mari kita bersama-sama belajar tentang teks petunjuk. Teks petunjuk adalah arahan untuk melakukan sesuatu. Nah, kita bisa melihat gambar di layar kalian. Terdapat sebuah langkah-langkah dalam bentuk gambar untuk membuat sebuah kipas dari bahan stik dan bahan kertas. Nah, dari gambar tersebut kita bisa membuat daftar langkah-langkah kegiatan yang dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana cara membuat kipas dengan bahan-bahan sederhana. Membuat teks petunjuk dari gambar. Pertama, ambil stik es krim, kemudian rekatkan stik dengan lem sesuai gambar. Letakkan stik pada kertas lipat, potong sesuai yang diinginkan. Kemudian potong kertas. Kelima, pasang stik pada kertas, kemudian rekatkan dengan menggunakan lem. Nah, anak-anak dan sobat belajar semua, setelah kalian belajar tentang teks petunjuk bagaimana cara membuat kipas dari berbahan kertas, tentunya kalian juga bisa mempraktekkan membuat teks petunjuk untuk menggunakan benda yang lain seperti kipas, blender, setrika, ataupun yang lain. Nah, anak-anak, ketika kita sudah belajar tentang blender, setrika, dan lain-lain, maka kita bisa belajar untuk muatan pelajaran IPA, yakni tentang perubahan energi. Nah, anak-anak, untuk materi perubahan bentuk energi, kita bisa melihat bagaimana perubahan dari energi yang satu menjadi energi yang lain. Contoh, dari energi listrik menjadi energi panas seperti setrika. Nah, mari kita belajar tentang perubahan bentuk energi yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Perubahan energi. Perubahan energi listrik menjadi energi panas seperti contoh pada gambar tersebut, yaitu setrika. Tentunya yang sering digunakan oleh ibu kalian ketika berada di rumah. Kemudian untuk perubahan energi yang lain adalah perubahan energi listrik menjadi energi gerak pada benda yang bernama kipas. Tentunya ini juga akan ada di rumah kalian semua. Berikutnya, perubahan energi dari listrik menjadi cahaya pada lampu pijar atau lampu neon. Kemudian untuk perubahan energi yang berikutnya adalah energi listrik menjadi energi bunyi pada benda yang bernama radio. Oke, anak-anak dan sobat belajar semua, setelah kalian tadi mengetahui berbagai bentuk perubahan energi, tentunya kalian juga akan semakin tahu apa sajakah manfaat dari benda-benda tersebut. Itu membuktikan bahwa energi juga sangat bermanfaat bagi kebutuhan manusia. Nah, mari kita belajar tentang sumber daya yang lain di luar energi yang bisa bermanfaat untuk manusia.
Hewan dan tumbuhan merupakan contoh sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Mari bersama-sama kita belajar tentang hewan dan tumbuhan yang dapat bermanfaat untuk kebutuhan manusia. Contohnya adalah sapi atau kerbau yang dapat dimanfaatkan tenaganya untuk gerobak ataupun untuk membajak sawah. Kemudian ada kucing. Kucing sebagai hewan peliharaan. Tentunya ini sangat disukai oleh anak-anak karena kucing ini merupakan hewan yang lucu. Kemudian ada budidaya tanaman hias. Tentunya tanaman-tanaman ini membantu dalam memperindah ruangan atau rumah. Kemudian ada bawang merah. Yang membuatnya fenomenal adalah kemampuannya dalam memerangi kanker sebagai penyakit yang berbahaya. Ini adalah contoh dari manfaat tumbuhan serta hewan. Kemudian ada kuda yang bisa dimanfaatkan di bidang olahraga. Saat ini bermain kuda merupakan salah satu olahraga yang favorit di negara kita. Kemudian yang berikutnya adalah sayuran dan buah-buahan. Tentunya ini sebagai pendamping dalam kalian makan, juga bisa sebagai protein serta vitamin yang dapat menunjang keadaan tubuh kalian agar tetap sehat. Kemudian yang terakhir adalah batang kayu yang dapat digunakan untuk membuat rumah. Nah, manfaat kayu sendiri sangat beragam. Selain untuk membuat rumah, dapat digunakan juga untuk dibuat menjadi kerajinan properti seperti kursi, meja, almari, dan lain-lain. Kemudian untuk manfaat air kelapa muda dapat menghilangkan haus, menyehatkan jantung, menetralkan asam lambung, dan lain-lain. Inilah contoh dari manfaat sumber daya alam. Nah anak-anak, di video pembelajaran kali ini kalian sudah belajar banyak hal tentang muatan pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Semoga bermanfaat untuk kalian dan bisa membantu kalian dalam belajar. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.